Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Samu, selamat datang kembali di Ponsa, podcastnya Semansa dengan saya Nicely Grace Angelica. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu putra-putri Semansa SMA Negeri 1 Mamuju tahun 2023-2024. Mau cek keseruannya, apa sih pengalamannya, tip and triknya, dan bagaimana pengaruhnya bagi siswa SMA Negeri 1 Mamuju? Yuk kita lanjut wawancarai secara langsung. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah ada di ruang podcast Mansa. Kali ini mari kita panggil bintang tamu kita, putra-putri SMA Negeri 1 Mamuju tahun 2023-2024. Nah guys, inilah dia putra-putri Semansa kita. Putra-putri tahun ini loh. Jadi kita mau tahu sih siapa putra-putri ini. Let's go, kita perkenalan boleh ya dari putrinya dulu. Boleh dong. Nah, perkenalkan nama saya Wirda Ulyasari. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Perwakilan dari kelas 11 MIPA 2 untuk mengikuti ajang pencarian putra-putri SMA Negeri 1 Mamuju. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Farel Alfredi Basir dari kelas 11 MIPA 1. Nah, saya ini adalah perwakilan dari kelas 11 MIPA 1 di ajang pemilihan putra-putri SMA Negeri 1 Mamuju tahun 2023. Dan alhamdulillah saya menjabat sebagai putra Semansa tahun 2023. Jadi ini nih guys, Kak Farel dan Kak Wirda yang selalu mengecek atribut kita pada hari Senin, ya kan? Betul sekali. Oke, jadi setelah kita tahu ya namanya siapa, namanya ini Wirda dan Farel. Karena kebetulan kita satu kelas ya, satu tingkatan, jadi kita bisa panggil nama saja. Oke, jadi kita mau tahu apa sih PAPI itu. Jadi jujur ya, karena mungkin belum banyak siswa SMA Negeri 1 Mamuju yang belum tahu apa itu PAPI. Boleh dong dijelaskan apa sih itu PAPI? Boleh. Nah, jadi PAPI adalah singkatan dari putra-putri Semansa. Nah, gimana PAPI ini dibuat untuk sebagai wadah bagi sekolah untuk mencari putra-putri SMA Negeri 1 Mamuju yang memiliki wawasan yang tinggi serta kepercayaan diri yang tinggi sebagai role model di sekolah ini. Nah, bagaimana seorang putra-putri tersebut bisa menjadi contoh yang baik bagi siswa-siswi dan teman-teman sebaya mereka. Kayak semestinya mereka sebagai role model di sekolahnya lah, gitu. Nah guys, jadi itu adalah putra-putri SMA Negeri 1 Mamuju. Nah jadi tahu kan siapa role model kita? Iya, putra-putri Semansa. Kali ini kita mau tahu apa sih dampak, apa sih pengaruh dari putra-putri Semansa ini. Karena kita tahu ya putra-putri Semansa ini menjadi role model. Dia menjadi bagaimana sih gambaran SMA Negeri 1 Mamuju. Boleh ya kita tanya apa pengaruh putra-putri SMA Negeri 1 Mamuju. Nah, untuk pengaruh putra-putri SMA Negeri 1 Mamuju itu ada yang berbeda dengan tahun ini, yaitu berkaitan dengan program kerja kami. Nah, kami sebagai putra-putri Semansa SMA Negeri 1 Mamuju tidak hanya menjadi lambang untuk sekolah saat ada sosialisasi di luar, tetapi kami juga membuat dua program kerja untuk tahun ini. Yang pertama itu Friday 1000 koin dengan catatan pelanggaran siswa. Nah, untuk sumbangan 1000 koin itu kami lakukan setiap 2 minggu sekali, yaitu pada saat Jumat beriman, sehingga pada saat seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 kumpul di lapangan, kami akan mengambil uang 1000 koin. Yang diambil hanya 1000 koin supaya tidak memberatkan siswa semua dan ikhlas untuk menyumbangkannya. Nah, untuk hasil sumbangannya itu nanti saat uangnya telah terkumpul, kami gunakan untuk pembangunan musola sekolah kita yang tahun-tahun kemarin terkena dampak oleh gempa bumi. Nah, untuk catatan pelanggaran siswa itu berkaitan dengan tata tertib sekolah untuk mendisiplinkan siswa-siswi SMA Negeri 1 itu sendiri agar menjadi taat dan sopan. Betul sekali. Jadi kita sudah tahu apa itu pengaruhnya, ternyata sangat penting. Kita tahu bahwa di Jumat Beriman ya. Di Jumat Beriman itu ada pengumpulan koin. Betul. Koin 1000. Jadi
Nah guys, kalau sudah Jumat beriman, sisipkan satu koin 1.000 ya, untuk masjid kita, musola kita, untuk pembangunan sekolah loh. Dan juga ada program kerja apa yang di luar sekolah tadi? Sebagai lambang dari sekolah. Oh iya betul, jadi sekolah kita ini sudah menjadi lambang untuk bagaimana berbagai duta seperti duta tenun atau duta-duta lainnya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya adalah, apa sih pengalaman dari Farel dan Wirda ini menjadi putra-putri SMA Negeri 1 Mamuju? Kita tahu ya, kalau misalnya untuk menjadi lambang sekolah, untuk menjadi ikon sekolah, jadi kita itu butuh persiapan, dan mungkin di beberapa pengalaman itu adalah ada kejadian lucu kah atau apa? Mari kita dengar. Nah, jadi kalau pengalaman saya sendiri itu, saya mengikuti Putra Semansa itu pada kelas 10. Di situ saya bersama teman saya, ya, sebagai putri, perwakilan dari kelas saya itu 1041 mengikuti Putra Putri Semansa tahun 2022. Di situ saya hanya sampai 10 besar saja. Nah, barulah pada tahun ini atau tahun kemarin ini saya kembali ditunjuk oleh teman kelas saya untuk mengikuti ajang Putra Putri Semansa tahun 2023, dan alhamdulillahnya saya terpilih menjadi Putra Semansa tahun 2023. Dan tentunya untuk menjadi Putra Semansa ini membutuhkan banyak proses yang banyak, selain dari mempersiapkan dari segi public speaking, kepercayaan diri, dan dari mempelajari tata tertib sekolah tentunya juga. Kegagalan saya di tahun sebelumnya menjadi acuan buat saya untuk menjadi Putra Semansa tahun ini. Itu saya mungkin. Betul sekali. Kalau dari Wirda ini? Nah, kalau dari saya, kebetulan saya baru pertama kali untuk mengikuti ajang pemilihan Putra Putri SMA Negeri 1 Mamuju pada tahun kemarin saat kelas 11. Nah, saya mengikuti Putra Putri Semansa Mamuju karena disuruh oleh teman saya, dan kebetulan saya suka mencoba hal-hal baru yang menantang, jadi saya mengikuti ajang pemilihan Putra Putri SMA Negeri 1 ini. Terus yang bikin saya yakin adalah karena sebelumnya saat kelas 10 saya juga anggota dari organisasi siswa intrasekolah, jadi saya sedikit percaya diri bahwa saya mengetahui lebih banyak tentang SMA Negeri 1 Mamuju, sehingga yakin untuk dapat dipilih menjadi putri SMA Negeri 1 Mamuju. Untuk tahapan-tahapannya kami mengikutinya seperti teman-teman yang lain, dan akhirnya terpilih berkat kerja keras saya juga dalam belajar. Wow, tepuk tangannya dulu guys. Jadi betul sekali bahwa kadang ya hal-hal yang lucu itu adalah mungkin kurangnya pengetahuan siswa tentang betapa pentingnya Putra Putri Semansa dan betapa wownya. Jadi setiap pensi itu didorong-dorong teman kelasnya, pasti kayak kami begitu. Oh iya, kami juga ini mau dengar pengalaman dari Non ini selaku alumni ya dari Putra Putri Semansa tahun 2023. Kalau nggak salah 3 besar ya, Wirda? Iya, kemarin 3 besar yang dikenal dengan Betul. sebagai siswa yang berprestasi. Oke, jadi mungkin pengalaman saya ini berbeda ya, sedikit berbeda dari teman-teman yang lain yang biasanya mendaftar jadi Putri Semansa. Jadi tahun lalu itu 2 tahun yang lalu ya, Iya, tahun lalu ya. Jadi sebelum itu kan 2 tahun lalu. Iya. Oh iya betul, saya lupa. Nah jadi 2 tahun yang lalu itu saya kan masih kelas 10, jadi kan waktu pensi itu tidak boleh ikut lomba kalau tidak punya Putra Putri Semansa. Iya, betul. Jadi karena mau sekali mendaftar Putri Semansa, akhirnya lari-larian tolong please, mau sekali jadi Putri Semansa, mau daftar Putri Semansa. Nah kemudian di situ untuk persiapannya ya cukup duk hatiku. Nah karena untuk persiapannya itu butuh latihan public speaking, terus bertanya itu ya, apalagi mencari nama-nama guru dan staf. Ya, Betul. betul. Mencari nama-nama guru dan staf itu ya. Nah betul, jadi itu pasti pengalaman sedikit. Oke, jadi kita mau tahu apa sih alasan dari Putra Putri Semansa ini ingin mendaftar jadi PAPI. Karena kita tahu ya itu banyak sekali rintangan-rintangan yang harus dilalui. Mulai dari Wirda dulu, apa sih alasan Anda? Oke, nah kalau dari alasan saya sendiri, yang pertama itu karena saya memang senang mencoba hal yang baru sesuai yang awal tadi. Terus saya ingin mengembangkan pemikiran saya untuk sekolah kita ini, SMA Negeri 1 Mamuju, untuk lebih maju, dan saya merasa pantas untuk menjadi role model di luar sekolah nanti. Dan saya juga dapat bertanggung jawab dengan proker-proker yang telah kami buat, yaitu 2 program kerja tadi.
dan ditambah dengan dorongan teman-teman saya yang membuat saya semakin yakin dan percaya untuk mengikuti putra-putri SMA Negeri 1 Mamuju. Kalau Farel? Kalau dari saya sendiri sih melihat putra-putri Semansa tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021, yaitu Kak Ajat. Nah, Kak Ajat ini salah satu putra Semansa yang menjadikan saya ingin mendaftar putra Semansa tahun 2022 kemarin. Nah, dari situlah kemudian saya mendaftar, terus saya pengen ngembangin public speaking saya, terus kepercayaan diri saya tentang terkait dengan sekolah ini. Kemudian saya juga suka dengan apa itu dengan putra-putri Semansa, dan bagaimana saya bisa menjadi role model bagi di sekolah ini. Itu saja alasannya. Betul sekali, karena di Putra Putri Semansa, Farel dan Wirda itu bisa mengembangkan public speaking. Betul. Terus biasanya tuh ada ide-ide nggak sih? Ide-ide untuk sekolah, cuman kita kayak kurang enak untuk memberikan ide. Iya, tidak dapat tersalurkan Ya, dengan baik. betul. Itu juga bisa menjadi tugas dari Putra Putri Semansa untuk bisa menyalurkan menjadi wadah untuk tempat saluran ide, karena kita tahu ya kalau misalnya kita punya ide biasanya itu kadang tidak bisa dikembangkan. Nah, disinilah ya bisa kita mengembangkan ide, kemudian bisa melatih public speaking terutama. Kemudian apa sih motivasi dari Farel dan Wirda, dan juga dilanjut dengan pertanyaan tips dan trik. Nah, kalau dari motivasi saya sendiri, untuk kelas 11 dan kelas 10 itu kalian harus mempersiapkan diri kalian secara matang terlebih dahulu. Nah, bagaimana kalian melatih public speaking kalian, terus tata tertib yang ada di sekolah, tentang bagaimana kalian bersosialisasi dengan teman-teman kalian, terus kalian bisa mengembangkan kepercayaan diri kalian di bidang ini, dan kemudian kalian juga bisa mendapat teman baru dari kelas-kelas yang lain tentunya. Dan motivasi saya, kalian harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan title sebagai putra putri SMA Negeri 1 Mamuju tentunya. Keren sekali, karena title untuk putra putri SMA Negeri 1 Mamuju itu wow sekali guys. Oke, kita mau tahu bagaimana tips and triknya. Nah, untuk tips and triknya itu apalagi saat ajang pemilihan putra putri SMA Negeri 1, terlebih kan jurinya itu yang memilih kita itu guru dari sekolah kita sendiri. Jadi kadang pertanyaannya itu agak random ya dan di luar nalar. Nah, yang pertama itu tentu saja kita juga harus bisa mengerti dan paham bahasa Inggris. Yang kedua itu kita harus lancar dengan public speaking sehingga kita mempunyai aura-aura sebagai role model sekolah yang percaya diri dan pengetahuan tentunya. Terus kita juga harus mempunyai pengetahuan yang lebih dari siswa-siswa pada umumnya tentang sekolah kita sendiri, dan yang terakhir itu kita harus percaya diri. Mungkin itu saja. Betul sekali. Oke guys, jadi ini adalah akhir sesi wawancara kita terhadap putra putri SMA Negeri 1 Mamuju. Jadi teman-teman sudah siapkan untuk menjadi the next putra putri SMA Negeri 1 Mamuju. Nah guys, untuk stay tune di video dan episode selanjutnya ya. SMA Negeri 1 Mamuju, maju bersama, hebat semua.